Bayangkan ada makhluk laut yang bisa hidup tanpa otak, tanpa darah, tapi tetap bisa berburu, berjalan, dan bahkan mencernamu dari luar tubuhnya. Aneh? Tunggu dulu, makhluk ini juga bisa menggandakan dirinya hanya dari satu lengan. Ini bukan alien dari luar angkasa, tapi makhluk yang mungkin pernah kamu lihat saat liburan ke pantai, bintang laut. Tapi percayalah, kamu belum benar-benar mengenalnya. Tahukah kamu, bintang laut bisa memuntahkan perutnya keluar tubuh untuk mencerna mangsa? Hey guys! Selamat datang di Fakta Fantastis, channel tempat kamu menemukan fakta-fakta unik yang pastinya bikin kamu tercengang. Di sini, kita ngebahas hal-hal unik, mengejutkan, dan seringkali nggak masuk akal yang mungkin nggak pernah terlintas di pikiranmu. Jadi siap-siap ya, karena kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik yang pastinya bikin kamu bilang, "Wah, ternyata begitu ya." Sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta keren lainnya dari Fakta Fantastis. Hari ini kita akan membahas 7 fakta unik tentang bintang laut. Mari kita bahas. Fakta yang pertama adalah, bintang laut, atau dalam istilah ilmiahnya disebut asteroidea, tidak memiliki mulut yang bisa mengunyah. Tidak juga memiliki gigi seperti predator laut lain. Tapi jangan salah, mereka tetap pemangsa yang efisien, terutama terhadap hewan bercangkang seperti kerang, remis, atau tiram. Maka muncul pertanyaan, bagaimana bisa makhluk tanpa gigi dan tanpa mulut besar ini memakan mangsanya yang keras dan tertutup rapat? Prosesnya dimulai dengan gerakan perlahan bintang laut yang merayap mendekati mangsanya menggunakan ratusan kaki tabung di bagian bawah tubuhnya. Saat ia menemukan mangsa, misalnya seekor kerang, bintang laut menggunakan kekuatan hisap dari kaki-kaki kecilnya itu untuk membuka cangkang kerang sedikit demi sedikit. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan lebih dari sehari. Tapi bintang laut tidak pernah tergesa-gesa. Ia hanya perlu membuka celah selebar beberapa milimeter saja, cukup untuk memulai serangan anehnya. Setelah celah kecil di cangkang kerang terbuka, inilah saatnya trik biologis yang luar biasa dimulai. Bintang laut memuntahkan bagian dalam tubuhnya, tepatnya lambungnya, keluar melalui mulut yang terletak di bagian bawah tubuhnya. Lambung tersebut menyelinap masuk melalui celah kecil di cangkang kerang dan mulai menyelimuti organ-organ dalam sang mangsa. Di dalam ruang cangkang yang sempit itu, lambung bintang laut mengeluarkan enzim pencerna yang mulai melarutkan daging si kerang. Proses pencernaan terjadi di luar tubuh bintang laut, langsung di dalam tubuh mangsanya yang masih setengah terbuka. Bayangkan betapa mengerikannya, kerang yang tidak bisa kabur, hanya bisa menahan penderitaan saat dicerna hidup-hidup oleh lambung yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Setelah daging kerang benar-benar larut dan menjadi cairan kaya nutrisi, barulah bintang laut menarik kembali lambungnya yang kini sudah membawa sup daging ke dalam tubuhnya untuk diserap lebih lanjut. Proses makan seperti ini bukan hanya unik, tapi juga menunjukkan betapa evolusi bisa melahirkan strategi-strategi hidup yang ekstrim dan efisien. Bintang laut tidak perlu menggigit, tidak perlu menelan benda keras, dan tidak perlu menghadapi risiko dari makanan besar yang sulit ditangani. Mereka cukup mengecoh mangsa, memanfaatkan tekanan, waktu, dan enzim, lalu memuntahkan perutnya dan membiarkan alam bekerja. Fakta yang nomor 2 adalah, tahukah kamu? Bintang laut adalah salah satu makhluk laut paling misterius di dunia, bukan hanya karena bentuknya yang unik seperti bintang, tetapi juga karena fakta mengejutkan ini. Mereka tidak memiliki otak dan tidak memiliki darah. Ya, benar-benar tanpa otak dan tanpa darah, tapi tetap bisa hidup, bergerak, berburu, bahkan berkembang biak. Bagaimana mungkin? Bagaimana makhluk tanpa otak bisa bertahan hidup di lautan yang keras, penuh predator,
dan tetap mampu melakukan tugas biologis dengan baik? Mari kita mulai dari bagian pertama. Bintang laut tidak memiliki otak. Dalam tubuhnya tidak ditemukan struktur yang bisa disebut sebagai pusat kendali seperti pada manusia atau hewan lainnya. Tidak ada otak yang mengatur perilaku, tidak ada korteks untuk berpikir, dan tidak ada sistem saraf pusat seperti yang kita kenal. Sebagai gantinya, bintang laut memiliki jaringan saraf sederhana yang tersebar di seluruh tubuhnya. Jaringan ini memungkinkan mereka untuk merasakan lingkungan sekitar, merespons sentuhan, cahaya, dan posisi tubuh mereka, meskipun tanpa ada proses berpikir seperti makhluk berotak. Uniknya, kendali gerakan bintang laut berasal dari cincin saraf yang mengelilingi mulut mereka, yang terhubung dengan saraf-saraf kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap lengan bisa berpikir dan bergerak secara mandiri berdasarkan rangsangan yang diterima dari lingkungan. Inilah mengapa bintang laut masih bisa bergerak, merespons mangsa, bahkan menyelamatkan diri meski tanpa otak yang mengendalikan semua gerakan secara terpusat. Mereka tidak memerlukan pusat kendali karena tubuh mereka sendiri bekerja seperti sistem otonom yang tersebar. Lalu bagaimana dengan darah? Nah, tubuh bintang laut juga tidak memiliki darah seperti makhluk hidup lainnya. Tidak ada hemoglobin, tidak ada jantung pemompa darah yang mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Sebagai gantinya, mereka memiliki sistem yang disebut sistem pembuluh air atau water vascular system. Ini adalah sistem hidrolik internal yang unik, di mana air laut dipompa masuk ke dalam tubuh melalui struktur kecil bernama madreporita, semacam lubang kecil yang terletak di bagian atas tubuh mereka. Air ini kemudian disalurkan ke dalam serangkaian saluran di dalam tubuh yang membantu menggerakkan kaki tabung, yaitu kaki-kaki kecil di bagian bawah tubuh bintang laut. Sistem ini tidak hanya digunakan untuk bergerak, tetapi juga untuk bernapas dan menangkap mangsa. Dalam artian biologis, air laut berperan sebagai darah bagi bintang laut, membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh mereka, meski bukan melalui sistem sirkulasi seperti yang biasa kita kenal. Keunikan ini menempatkan bintang laut dalam daftar makhluk hidup paling menakjubkan di dunia laut. Mereka adalah contoh nyata bahwa kehidupan tidak harus mengikuti aturan yang kita kenal. Tanpa otak, tanpa darah, tapi tetap mampu menjalani hidup yang kompleks dan penuh fungsi. Mereka tidak berpikir, tapi mereka tahu kemana harus pergi. Mereka tidak merasakan dengan emosi, tapi mereka tahu kapan harus menyerang atau bertahan. Fakta yang nomor 3 adalah, tahukah kamu? Di lautan yang penuh bahaya, di mana serangan predator bisa datang kapan saja, bintang laut memiliki kemampuan luar biasa yang membuatnya seperti makhluk dari dunia fantasi. Mereka bisa menumbuhkan kembali lengan yang putus. Tapi yang lebih mencengangkan lagi, dalam kondisi tertentu, satu lengan yang terputus bisa tumbuh menjadi satu tubuh bintang laut yang baru. Ya, satu bagian kecil dari tubuh mereka bisa berubah menjadi makhluk hidup yang utuh. Ini bukan fiksi ilmiah, ini kenyataan biologis. Kemampuan regenerasi ini bukan sekadar trik penyembuhan luka biasa. Ketika seekor bintang laut kehilangan satu atau lebih lengannya, misalnya karena dimangsa oleh ikan, burung laut, atau akibat terjepit di celah karang, ia tidak hanya bisa sembuh, tetapi benar-benar bisa menumbuhkan kembali lengan yang hilang. Proses ini memang memakan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan, namun hasil akhirnya sungguh mengagumkan. Lengan yang baru tumbuh akan identik dengan lengan aslinya, lengkap dengan sistem saraf, pembuluh air, dan kaki-kaki kecil di bawahnya. Namun, yang paling luar biasa adalah kemampuan regenerasi total. Beberapa spesies bintang laut, seperti jenis Lynchia, bisa membentuk kembali seluruh tubuhnya dari satu lengan saja, asalkan lengan tersebut masih mengandung bagian dari pusat saraf di cakram pusat tubuhnya.
Ini berarti, jika satu lengan dipotong dan membawa sedikit bagian dari pusat tubuh, maka dalam waktu yang lama, lengan itu bisa berkembang menjadi individu bintang laut yang benar-benar baru. 1 menjadi 2. Tanpa pembuahan, tanpa proses kelahiran. Hanya melalui kekuatan regenerasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam tubuh bintang laut terdapat kumpulan sel khusus yang disebut sel totipoten, yaitu sel yang punya kemampuan untuk berkembang menjadi jenis sel apapun. Inilah yang memungkinkan mereka membentuk kembali organ, jaringan, bahkan sistem tubuh yang utuh dari potongan kecil tubuh. Kemampuan seperti ini hampir tidak ditemukan pada hewan kompleks lain. Bahkan manusia yang dianggap makhluk paling maju secara evolusi tidak memiliki kemampuan regeneratif seperti ini. Tidak hanya membantu bintang laut bertahan hidup dari serangan, regenerasi juga menjadi cara mereka untuk memperbanyak diri. Ini disebut reproduksi aseksual, tanpa perlu pasangan, tanpa telur atau sperma. Cukup dengan terbelah, atau kehilangan lengan dengan cara tertentu, dan tubuh baru bisa tumbuh. Bayangkan saja jika manusia bisa menumbuhkan tubuh baru dari 1 jari tangan, terdengar mustahil, tapi bagi bintang laut, itu adalah bagian dari kesehariannya. Fakta ini menjadikan bintang laut sebagai subjek penelitian yang sangat penting dalam dunia biologi dan kedokteran regeneratif. Ilmuwan berharap suatu hari bisa memahami mekanisme regenerasi bintang laut dan mungkin mengaplikasikannya dalam dunia medis manusia, membayangkan kemungkinan menyembuhkan luka besar, kerusakan jaringan, atau bahkan regenerasi organ vital. Fakta yang nomor 4 adalah, tahukah kamu? Di balik tubuhnya yang tampak sederhana dan simetris seperti bintang, bintang laut ternyata memiliki sepasang mata di tempat yang sangat tidak biasa, yaitu di ujung setiap lengannya. Bayangkan saja, seekor bintang laut dengan 5 lengan memiliki 5 mata, dan beberapa spesies dengan puluhan lengan bisa memiliki mata sebanyak 20 bahkan 40. Tapi tunggu dulu, seperti apa bentuk mata ini? Dan bagaimana cara mereka melihat dunia laut di sekitar mereka? Mata bintang laut memang tidak seperti mata manusia atau hewan darat lainnya. Mata ini disebut eye spot atau bintik mata, yaitu struktur kecil berwarna kemerahan yang terletak tepat di ujung lengan bintang laut. Bentuknya sangat kecil dan seringkali tidak terlihat oleh mata manusia kecuali diperiksa secara teliti. Namun, meskipun ukurannya mini dan tidak mampu melihat detail seperti mata manusia, fungsi bintik mata ini sangat penting bagi kehidupan bintang laut. Dengan bintik mata tersebut, bintang laut bisa mendeteksi cahaya dan bayangan di lingkungan sekitarnya. Mereka tidak bisa melihat bentuk atau warna dengan jelas, tetapi cukup untuk mengenali arah datangnya cahaya, membedakan terang dan gelap, serta mengenali siluet objek besar seperti batu karang, mangsa, atau bahkan predator. Ini sangat berguna di habitat laut yang seringkali remang-remang, karena bintang laut dapat mencari tempat berlindung, menghindari bahaya, atau mencari jalan kembali ke tempat asalnya hanya dengan bantuan pencahayaan. Lebih menariknya lagi, karena mereka memiliki lebih dari 1 mata, 1 di setiap lengan, maka mereka memiliki semacam penglihatan keliling yang membuat mereka bisa merespons rangsangan dari berbagai arah. Saat 1 lengan merasakan perubahan cahaya atau bayangan, tubuh bintang laut bisa langsung mengarah ke sana atau menjauh, tergantung pada respons yang dibutuhkan. Ini seperti memiliki kamera pengawas di setiap sudut tubuh. Fakta ini benar-benar menantang persepsi kita tentang sistem penginderaan. Kita terbiasa dengan konsep bahwa 1 makhluk punya 2 mata, 1 otak, dan 1 sistem visual pusat. Tapi bintang laut membuktikan bahwa ada cara lain untuk melihat dunia secara harfiah. Tanpa otak, tanpa kepala, tanpa bola mata besar, tapi tetap mampu mengenali lingkungannya, berpindah tempat, dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya.
Para ilmuwan bahkan menemukan bahwa kemampuan visual bintang laut tidak hanya terbatas pada mendeteksi cahaya, tapi juga berkontribusi pada navigasi. Dalam eksperimen laboratorium, bintang laut bisa diarahkan dengan mengubah sumber cahaya. Mereka cenderung bergerak menuju tempat yang lebih gelap atau lebih terang, tergantung pada insting spesiesnya. Bahkan, beberapa bintang laut-laut dalam memiliki adaptasi khusus untuk bisa melihat dalam kondisi gelap total, dunia yang sama sekali asing bagi manusia. Dengan kata lain, di dalam tubuh yang tidak memiliki kepala, tersembunyi sistem penglihatan yang menyebar dan berfungsi tanpa pusat kendali. Ini bukan hanya unik, tapi juga menakjubkan. Bintang laut tidak hanya melihat dunia dengan cara yang berbeda, tapi juga membuktikan bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk memahami dunia. Fakta yang nomor 5 adalah, tahukah kamu? Meskipun terlihat diam, tenang, dan lamban, bintang laut sebenarnya adalah makhluk yang bisa bergerak dengan cara yang sangat unik dan luar biasa, bukan dengan otot besar, bukan dengan sirip seperti ikan, dan tentu saja bukan dengan kaki seperti hewan darat. Bintang laut bergerak menggunakan ratusan, bahkan ribuan kaki tabung kecil yang terletak di bagian bawah tubuhnya. Bayangkan saja, satu bintang laut bisa memiliki ratusan kaki kecil yang bergerak bersamaan, seperti mesin hidup dengan sistem hidrolik alami yang sangat kompleks. Kaki tabung ini disebut tube feet dalam istilah ilmiah, dan merupakan bagian dari sistem pembuluh air yang sangat khas milik bintang laut, dikenal sebagai water vascular system. Sistem ini tidak hanya digunakan untuk bergerak, tetapi juga untuk bernapas, makan, dan bahkan menangkap mangsa. Mekanismenya benar-benar menakjubkan. Air laut masuk ke dalam tubuh bintang laut melalui lubang kecil yang disebut madreporita, kemudian mengalir ke dalam serangkaian kanal dan pipa yang menjangkau seluruh tubuh, hingga mencapai kaki-kaki tabung di bagian bawah setiap lengan. Setiap kaki tabung ini bekerja seperti pengisap kecil, mirip tentakel mini yang bisa menempel dan melepas dari permukaan benda. Dengan mengatur tekanan air di dalam tubuhnya, bintang laut bisa memanjang atau memendekkan kaki-kakinya untuk mendorong tubuhnya ke depan atau ke samping. Gerakan ini terlihat lambat di mata manusia, namun sangat terkoordinasi dan efisien untuk menjelajahi dasar laut, bebatuan, atau permukaan karang yang licin. Bahkan, kaki tabung ini cukup kuat untuk membuka cangkang kerang yang sangat rapat, salah satu kemampuan berburu paling menakjubkan di kerajaan hewan. Yang lebih menarik lagi, setiap kaki tabung dilengkapi dengan struktur sensorik yang bisa merasakan sentuhan, kimia air, dan arah cahaya. Jadi selain sebagai alat gerak, kaki-kaki ini juga menjadi alat peraba dan sensor bintang laut untuk mengenali lingkungannya. Mereka bisa tahu apakah permukaan yang mereka injak adalah batu, mangsa, atau bahkan musuh. Mereka bisa mendeteksi getaran kecil di air dan menyesuaikan arah gerak mereka. Semua ini dilakukan tanpa otak, hanya dengan sistem saraf sederhana dan koordinasi luar biasa. Saat bintang laut bergerak, kamu bisa melihat gelombang kaki kecil yang bergantian menempel dan melepas dari permukaan, seperti tarian bawah laut yang teratur dan tanpa suara. Inilah keindahan gerakan alami dari makhluk yang tampaknya pasif, tapi sebenarnya sangat aktif dalam menjalani hidupnya. Gerakan mereka mungkin lambat, tapi penuh strategi dan efisiensi. Mereka bisa memanjat, menyelinap, membalikkan tubuh, dan bahkan menggulung mangsa hanya dengan mengandalkan kaki-kaki kecil ini. Dalam kondisi tertentu, kaki tabung juga membantu dalam proses pernapasan dan pertukaran gas. Sebagian oksigen diserap melalui permukaan tubuh dan kaki-kaki ini, membuatnya menjadi multifungsi, bukan hanya alat gerak, tapi juga alat hidup. Tak heran jika para ilmuwan begitu tertarik mempelajari sistem ini, karena sangat berbeda dengan sistem pergerakan hewan vertebrata pada umumnya. Bahkan,
Prinsip kerja kaki tabung bintang laut pernah menginspirasi pengembangan teknologi robotika bawah laut. Fakta yang nomor 6 adalah, tahukah kamu? Di dunia bawah laut yang penuh tantangan dan kadang kekurangan makanan, bintang laut memiliki kemampuan luar biasa yang membuat mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Mereka bisa hidup tanpa makan selama berbulan-bulan, bahkan dalam beberapa kasus, lebih dari 1 tahun. Kemampuan ini bukan hanya sekadar menahan lapar, tapi adalah bentuk adaptasi biologis tingkat tinggi yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang tidak menentu, sunyi, dan minim sumber makanan. Bintang laut adalah makhluk berdarah dingin, artinya mereka tidak memerlukan banyak energi untuk menjaga suhu tubuh seperti manusia atau mamalia lainnya. Karena itulah, metabolisme tubuh mereka sangat lambat. Sistem tubuh mereka telah berevolusi untuk beroperasi secara efisien dengan kebutuhan energi yang sangat rendah. Bahkan ketika tidak mendapatkan makanan sama sekali, tubuh bintang laut bisa memperlambat seluruh aktivitas biologisnya untuk menghemat energi. Mereka seperti memasuki mode bertahan hidup, semacam hibernasi biologis versi laut. Mereka bisa tetap diam di tempat selama berminggu-minggu, menggerakkan tubuhnya hanya sedikit demi sedikit untuk mencari mangsa potensial atau menghindari ancaman. Organ-organ di dalam tubuhnya tetap berfungsi, tapi sangat minimalis. Ini membuat mereka bisa hidup hanya dengan cadangan nutrisi yang tersimpan di jaringan tubuhnya. Kemampuan ini sangat menguntungkan terutama bagi bintang laut yang hidup di kedalaman laut, di mana makanan seperti kerang, siput, atau bangkai laut tidak selalu mudah ditemukan. Lebih menakjubkan lagi, kemampuan bertahan tanpa makan ini tidak membuat bintang laut kehilangan fungsi vitalnya. Mereka tetap bisa merespons cahaya, sentuhan, dan ancaman di sekitarnya. Bahkan dalam kondisi kelaparan, mereka tidak langsung mengalami kematian mendadak seperti banyak hewan lainnya. Mereka tetap bisa meregenerasi lengan, memperbaiki luka, dan dalam beberapa spesies, tetap berkembang biak jika kondisi memungkinkan. Ini menunjukkan bahwa tubuh bintang laut bukan hanya tangguh, tapi juga sangat fleksibel dalam menghadapi tekanan lingkungan. Para ilmuwan telah meneliti bintang laut dalam akuarium tertutup dan mengamati bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi tanpa makanan. Hasilnya mengejutkan, beberapa spesies bisa hidup lebih dari 12 bulan tanpa asupan nutrisi baru. Tentu saja, dalam kondisi tersebut tubuh mereka akan mengecil, beberapa organ bisa menyusut untuk efisiensi, dan gerakan mereka menjadi sangat lambat. Tapi begitu makanan tersedia kembali, mereka bisa kembali aktif dan memulai proses metabolisme normal. Dalam dunia ekosistem laut, kemampuan ini menjadikan bintang laut sebagai salah satu makhluk yang mampu beradaptasi paling ekstrim. Saat populasi mangsa menurun, atau ketika terjadi perubahan suhu laut akibat musim atau perubahan iklim, bintang laut tidak langsung punah. Mereka bisa menunggu, bertahan, dan kembali aktif ketika alam kembali bersahabat. Ini adalah salah satu alasan mengapa bintang laut telah bertahan hidup selama ratusan juta tahun di bumi. Bayangkan jika manusia memiliki kemampuan serupa, bisa hidup berbulan-bulan tanpa makan, cukup dengan memperlambat sistem tubuhnya. Tentu itu terdengar seperti kisah fiksi ilmiah. Tapi bagi bintang laut, itu adalah kenyataan sehari-hari. Mereka adalah makhluk yang mengajarkan kita bahwa bertahan hidup bukan hanya soal kekuatan atau kecepatan, tapi soal bagaimana mengelola energi, bersabar, dan beradaptasi dalam diam. Fakta yang nomor 7 adalah, tahukah kamu? Bintang laut adalah salah satu makhluk paling misterius di lautan karena satu fakta yang sangat mencengangkan, mereka tidak memiliki otak. Ya, benar-benar tanpa otak, tanpa pusat kendali seperti yang dimiliki manusia atau hewan lainnya. Namun yang luar biasanya, meskipun tidak memiliki otak, bintang laut tetap bisa bergerak,
berburu, mencerna makanan, merespons ancaman, bahkan menavigasi lingkungannya. Ini membuat para ilmuwan dan pengamat laut bertanya-tanya selama bertahun-tahun, bagaimana makhluk tanpa otak bisa hidup begitu kompleks? Alih-alih otak, bintang laut memiliki sistem saraf sederhana yang tersebar di seluruh tubuhnya. Di tengah tubuhnya terdapat cincin saraf yang menghubungkan 5 saraf utama yang mengalir ke setiap lengan. Sistem ini memungkinkan bintang laut untuk mengkoordinasikan gerakannya tanpa pusat komando tunggal. Jadi, ketika kamu melihat bintang laut bergerak perlahan, memanjat batu, atau membuka cangkang kerang, semua itu terjadi berkat kerja sama antar sistem saraf yang tersebar di tubuhnya, bukan perintah dari otak. Menariknya lagi, karena sistem saraf mereka tidak terpusat, setiap lengan bintang laut bisa mengambil keputusan secara mandiri. Artinya, jika satu lengan menemukan mangsa atau merasa ada bahaya, sinyal itu bisa langsung dikirim ke cincin saraf dan membuat seluruh tubuh merespons. Bahkan, jika 1 atau 2 lengan terputus, bintang laut masih bisa tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Beberapa spesies bahkan bisa meregenerasi seluruh tubuhnya hanya dari 1 lengan yang tersisa. Ini bukti betapa luar biasanya sistem saraf mereka yang terdesentralisasi dan fleksibel. Tanpa otak, tentu saja bintang laut tidak memiliki kemampuan berpikir, merencanakan, atau merasakan seperti manusia. Tapi mereka bisa melakukan tindakan yang sangat efisien untuk kelangsungan hidup. Mereka bisa membedakan antara terang dan gelap dengan mata di ujung lengannya, merasakan sentuhan atau getaran dari lingkungan sekitar dengan kaki tabungnya, bahkan mengenali arah arus laut untuk memudahkan perpindahan. Para ilmuwan meyakini bahwa sistem saraf bintang laut bekerja seperti jaringan komunikasi daripada pusat kontrol. Setiap bagian tubuhnya bisa berkontribusi dalam pengambilan keputusan mikro. Ini membuat bintang laut sangat tangguh terhadap cedera. Tidak seperti manusia yang jika otaknya rusak maka fungsi tubuh bisa lumpuh, bintang laut tidak akan kehilangan semua kemampuannya hanya karena satu bagian tubuhnya terluka. Fenomena ini juga membuka pertanyaan besar dalam dunia biologi dan neuroscience. Apakah otak benar-benar satu-satunya cara untuk menjalankan kehidupan kompleks? Bintang laut memberi kita alternatif. Mereka menunjukkan bahwa kehidupan bisa tetap berjalan dengan sistem terdistribusi, bahwa koordinasi tidak selalu memerlukan pusat. Dalam konteks teknologi, prinsip kerja bintang laut bahkan menginspirasi pengembangan jaringan desentralisasi, seperti sistem komputasi terdistribusi dan robot otonom. Jadi, di balik tubuhnya yang tampak sederhana dan tenang, bintang laut menyimpan rahasia besar tentang kehidupan. Mereka membuktikan bahwa tidak memiliki otak bukan berarti tidak bisa cerdas, setidaknya dalam konteks bertahan hidup. Mereka tidak berpikir seperti manusia, tapi mereka menjalani hidupnya dengan sangat efektif. Mereka bergerak, berburu, merespons lingkungan, dan berkembang biak semua tanpa otak. Sebagai kesimpulannya adalah, bintang laut adalah salah satu makhluk paling luar biasa dan membingungkan yang hidup di lautan. Di balik tubuhnya yang tampak sederhana dan gerakannya yang lambat, tersembunyi sederet keunikan biologis yang mencengangkan. Mereka bisa memuntahkan perutnya keluar tubuh untuk mencerna mangsa, tidak memiliki darah seperti makhluk hidup pada umumnya, hingga bernapas tanpa paru-paru dengan memanfaatkan sistem tubuh yang sangat berbeda dari hewan laut lainnya. Dengan ratusan kaki tabung di bawah tubuhnya, mereka bisa bergerak, meraba, dan bahkan membuka cangkang mangsa yang keras. Yang lebih menakjubkan, bintang laut memiliki kemampuan bertahan hidup tanpa makan selama berbulan-bulan, menjadikannya salah satu makhluk laut paling tahan banting. Dan mungkin fakta paling mengejutkan adalah bahwa bintang laut tidak memiliki otak, namun tetap bisa berburu, bergerak, dan merespons lingkungannya dengan sistem saraf yang terdesentralisasi.
Seluruh kemampuan ini menjadikan bintang laut sebagai contoh nyata betapa kreatifnya alam dalam menciptakan bentuk kehidupan. Mereka bukan hanya indah secara visual, tapi juga canggih secara biologis. Mereka tidak mengikuti aturan umum makhluk hidup seperti kita, namun tetap mampu bertahan, berkembang biak, dan memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Dari kemampuan regenerasi, sistem saraf yang unik, hingga cara makan yang tidak biasa, bintang laut mengajarkan kita bahwa kehidupan tidak harus selalu mengikuti pola yang sama untuk bisa menjadi luar biasa. Dalam diamnya, dalam gerak lambatnya, bintang laut menyimpan banyak misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dan justru karena itulah, mereka layak mendapatkan tempat di hati kita, sebagai salah satu makhluk laut paling unik, menakjubkan, dan penuh teka-teki di muka bumi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta fantastis lainnya. Punya fakta menarik atau topik seru yang ingin dibahas? Tulis di kolom komentar, kami selalu senang mendengar dari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, terus eksplorasi, dan temukan fakta-fakta luar biasa hanya di Fakta Fantastis. Sampai jumpa di video selanjutnya.